Afwan, tafadhal istamirri. Wa ana min Padang. Masya Allah, ahlan bikum min Padang. Summa tafadhali. Hal anti mazilti tadrusin fil jami'ah? La. Tayyib. Hal takharrajti minal jami'ah? Hal anti mutakharrijah minal madrasah sanawiyah ya ukhti? La. Oke. Au takharrajti minal jami'ah? Mutakharrijah minal madrasah sanawiyah au mutakharrijah minal jami'ah? Madrasah Sanawiyah. Tayyib. Madrasah sanawiyah di Padang ya. Nah. Hal madrasah sanawiyah ammah au islamiyah ya ukhti? Aman. Ammah ya. Ammah itu madrasah aliyah umum. SMA ya. Madrasah aliyah ammah atau madrasah sanawiyah ya. Madrasah aliyah itu untuk biasanya Indonesia, Mesir, madrasah aliyah. Tapi kalau Saudi dan negara-negara Teluk, madrasah sanawiyah. Itu maksudnya si SMA ya. Kalau madrasah sanawiyahnya ammah, itu SMA. Tayyib, syukran jazilan ya ukhti Habibah. Syukran ala musyarakatikum fi hadhihi ad-daurah ya. Ad-daurah tadribiyah fi ta'limi lughatil arabiyyah. Insyaallah satastafidun lakum. Wal an nantaqil ila akhi Dede Runanto. Tafadhal ya akhi li ta'arif nafsakum. Tafadhal. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dede Runanto. Ana min Jakarta. Masya Allah. Askun Visari Cipinang, Masya Allah. Baru Raya. Nah, Ustaz. Qarib ya Ustaz. Nah, Ustaz. Naam, istamir. Anta fi Rawamangun, naam. Sahih. Fi Al-Azhar bi diqqah. Naam. Oh, naam. Markazuna hadhihi al-muhadarah fi Al-Azhar Rawamangun. Nah. Tayyib, istamir ya akhi. Naam, Ustaz. Alan al-amal fi Madrasatul Lughat fi Surtatil Jumhuriyah Indonesia. Masya Allah. Barakallah ya akhi. Bahasa Ustaz. Naam. Bahasa. A'rifuhu jayidan. Naam, Ustaz. Wa ana amur miraran fi dzalika syari'. Naam. Tafadhal istamir. Darasul Lughah Arabiyah min fi madrasatul lughat faqat. La madrasah, la fil madrasah, la fil ma'had. Masya Allah. Naam, Mumtaz. Naam. Syekh mumtaz jiddan ya Ustaz. Kam muddatan ya Ustaz? Fil madrasah darasul lughah salasa ashur. Naam. Faqat salasat ashur wa anta tatakallam jayidan. Mumtaz. Masya Allah. Bisabab kasir minan nas darasu lughatil arabiyyah walakin laisa indahum madza al-istita'ah fi takallum atau
أي شيء من المهارات اللغة العربية وأنت ممتاز ما شاء الله 3 أشهر لكن حصلت على المهارات جميل نعم. ثم تفضل هل هناك شيء آخر تريد أن تعبر يا أستاذ تفضل ممتاز والآن أنا جرب لتكلم عربية مع أستاذ الآن نعم إن شاء الله هذه supaya فرصة lancar Ustaz. نعم فرصة في الحقيقة أنا أيضا أدعوكم في هذه المحاضرة لتجربة أستاذ بسبب نحن نعيش في إندونيسيا ولا يوجد المكان للممارسة في اللغة ya. أنا درست اللغة العربية منذ الصغير ولكن لا أستطيع أن أمارس ماذا حصلت ya في اللغة ولذلك أنا أفتح هذه زوم ya لممارسة الحمد لله عندنا في عصر الذي تطور تكنولوجيا تطورا عظيما ونستطيع أن نستخدم الجهاز مثل الزوم وغير ذلك لممارسة اللغة إن شاء الله هذه المحاضرة ستستفيدون لكم ولي أيضا بالأخص طيب أيها الإخوة والأخوات شكرا جزيلا ما شاء الله ممتازون أنتم ممتازون في اللغة إن شاء الله معنا ستتحسن أكثر لغتنا ya ليس فقط أنتم أنا أيضا بالأخص ما زلت أدرس في اللغة ya kita sama-sama belajar طيب أيها الإخوة والأخوات كما أخبرت لكم في المجموعة واتساب أنني عندنا ثلاث موضوعات التي سأقدم لكم وهو كيف أولا كيف نستخدم المنصة itu platform ya barnamij ya program LMS yang kita gunakan awalan bagaimana kita menggunakan LMS yang kedua kurikulum ya Insya Allah Ustadz saya itu belajar dari kecil bahasa Arab saya merasa untuk orang dewasa khususnya minimal banget SMA saya merasa kurikulum ini penting karena saya melihat lughatul arabiyyah sahlah fil haqiqah lakin mu'dhamun nas yarawun su'bah lughatul arabiyyah su'bah fil haqiqah la Ustaz bahasa Arab itu kenapa menjadi bahasa agama dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa umat Islam itu karena memang bahasa ini bahasa yang mudah Kenapa kemudian dianggap sulit? Yang pertama, Islam dari sisi eksternal itu kan ada yang tidak suka. Akhirnya membuat isu-isu bahwa bahasa Arab itu susah. Pertama itu. Yang kedua, orangnya sendiri belum belajar sungguh-sungguh, terus udah mengatakan susah. Insya Allah, mudah insya Allah. Akhi Ustaz Dede insya Allah mudah. Bahasa Arab sangat mudah. Dan saya menemukan manhaj atau kurikulum itu tahun 2018-an ketika saya pertama saat saya kuliah di Qatar University dan yang kedua saat saya belajar bahasa Inggris justru. Belajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris di Pare. Jadi saya tuh bisa bahasa Inggris. Pengalaman saya khibrati di ta'lim lughatil Inggrisiyah wal Arabiyyah ana ash'ur bi anna hatani lughatani sahlatan ya, bahasa Inggris dan bahasa itu mudah. Itu kuncinya Ustadz
itu di SPOK saja gitu. Makanya saya ini di bahasa Arab ini adalah SPOK. Kalau SPOK-nya subjek, predikat, objek itu dipegang, yakin bisa mahir. Mahir itu dalam arti skill-nya itu kemahiran bahasanya bisa dikuasai. Jadi waktu saya di Pare itu menghafal tenses, ya tensesnya subjek, predikat, objek. Misalkan I go, I am going, I have gone, I have been going gitu. Itu kan kenapa si go berubah-ubah itu sama juga dengan bahasa Arab gitu. Kalau itu kan yang present, yang pastnya itu kan I went, I was going, I had gone, I had been going, I will go, I will be going, I will. Nah, kalau itunya sudah hafal di Pare itu lancar, itu mahir bahasa Inggrisnya dan terbukti. Saya juga alhamdulillah sama seperti Ustaz Dedi di Pare. Oh, enggak, saya sitatu ashur. Saya di Pare itu 6 bulan. Ketika di Pare itu di bulan kedua itu harus ngomong Inggris. Nah, ini metode yang saya terapkan itu yang saya peroleh dari Qatar dan dari bahasa Inggris itu sendiri dan juga pengalaman-pengalaman saya selama kuliah di S1, S2, dan S3 juga. Oke. Itu ya. Jadi contohnya nih, contoh subjek, predikat, objek itu. Misalkan nih, yang dalam bahasa Arab ini yang perlu diperhatikan. Misalkan, sebelum masuk ke domir, itu kata biasa dulu. Kata-kata biasa. Kata biasa itu dalam arti bukan domir, bukan yang lainnya, tapi nama orang. Misalkan Ustadz memanggil siswa. Memanggil Ustadz memanggil siswa. Itu kan subjek, predikat, objek saja. Ustadz memanggil siswa. Subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah Ustadz. Predikatnya memanggil, kata kerja. Siswanya objek. Dalam bahasa Arab ini yang harus dipahami itu yang namanya kata kerja itu di depan. Ustaz. Memanggil bahasa Arabnya apa? Ma bilaghatil arabiyyah, memanggil. Hal ta'rif urid al-musa'adah, memanggil bilaghatil arabiyyah. Amar perintah. Mana? Da'a Da'a. atau nada sama. Da'a atau nada sama. Jadi Ustadz memanggil siswa. Kalau Ustadz, alhamdulillah bahasa Arab Ustadz lagi. Siswa ma bilaghatil arabiyyah, ya ikhwah, siswa. Siswa. Tolib. Talib. Syukran. Nah, Nah, si memanggilnya ini taruh di depan. Jadi da'a Ustadz Talib. Itu rumusan pertama. Bahasa Arab itu yang paling awal banget itu susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Jangan dulu ke mubtada khobar. Jadi si memanggilnya taruh depan. Da'a Ustadz Talib. Akhiran nggak usah diperhatikan dulu deh. Itu akhiran. Jadi cukup fa'il, fi'il, fa'il, maf'ul. fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, da'a Ustadz Talib. Kalau siswa memanggil Ustadz, ya berarti da'a Talib Ustadz. Ya, mudah sekali sebetulnya. Akhiran nggak usah diperhatikan dulu, tidak masalah. Yang penting itu al-muhim tajribah, mumarasah. Lugha itu mumarasah, Ustadz. Fahim, hafiz, wa tajribah. Pahami, hafalkan, dan praktek. Fahim, hafiz, wa tajribah. Ya.
Itu semuanya begitu. Semuanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa asing, bahasa Jepang juga subjek, predikat, objek. Nanti kalau sudah lumayan paham, ya da'a, ustadz, talib. Baru kemudian akhiran sekarang langkah kedua. Da'a, ustadzun, taliban. Ya, ini akhirannya muncul nih di sini. Kenapa si ustadz itu akhirannya? Karena dia pelaku. Kenapa talib akhirannya an? Karena dia objek. Sekarang siswa yang memanggil, ya udah siswanya aja dia harokati ya akhirannya. Da'a ustadzun, da'a talibun ustadzan. Siswa memanggil guru. Ya itu. Jadi pertama akhiran gak usah dipedulikan dulu, baru kemudian kalau sudah mantap akhiran baru dipanggil ya. Setelah akhiran ini dipahami, baru kemudian pahami yang kedua yang lebih kompleks sedikit, bahwa setiap kata ganti, setiap kata benda dalam hal ini isim itu dalam bahasa Arab mengenal gender dan bilangan. Jadi semua kata benda yang terlihat ini dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya gitu. Semuanya ini saub. Karena nggak ada tamar butohnya berarti mudzakkar. Intinya begitu. Ini sama'ah. Alat untuk mendengar sama'ah. Karena ada tak marbutohnya berarti mu'annas. Intinya begitu. Semua anaf, ankun. Ini muzakkar laki-laki. Semua yang kita lihat ini isim mengenal gender. Dan bilangan. Bilangan itu maksudnya plural, dual, singular. Bahasa Inggris itu mengenal plural dan singular saja. Dalam bahasa itu ada dual masalahnya. Dalam arti mufrad, musanna, jamak. Gitu. Ya, itu ya awal sebagai awalan Ustaz. Insyaallah pelan-pelan nanti mudah insyaallah. Ustaz. Mahlan insyaallah satashkurun bi as-suhulah ya Ustaz ya. Tayyib. Syukran Ustaz. Nah, Ustaz. Insyaallah. Anas masrur jiddan Ustaz. Ana fil haqiqah masrur ya. Ma'akum al-an. Insyaallah kita ini akan melaksanakan setiap Jumat ya Ustaz. Kita Zoom meeting setiap Jumat jam ya ini asarnya terlalu sore tadi saya baru selesai asar jam 15.30. Mungkin agak mundur jam 15.40 kali ya minggu depan. Siap. Nanti kita masuk Ramadan, pahala kita digandakan kan. Insya Allah, amin. Masalahnya kalau mulainya Ramadan, nanti akan terputus oleh Lebaran. Makanya saya starting ya sebelum Ramadan. Nanti insya Allah akan berakhir di akhir Ramadan. Baik, kita masuk ke ini. Kita ingin menampilkan kurikulum dulu saja. Kurikulum ini adalah kurikulumnya nih Ustaz. Kurikulum itu kalau disusun oleh pemerintah itu sangat kaku karena harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, kalau di kursus pertimbangannya hanya yang penting targetnya bisa bahasa Arab gitu. Kalau pemerintah kurikulumnya harus memperhatikan etika, harus memperhatikan budaya lain-lain gitu. Kalau di kursus fokusnya adalah penguasaan bahasa. Tapi meski demikian, konten-kontennya tetap kita memperhatikan budaya, tradisi, etika-etika, dan Di lain-lain. meja Abi, yang bukunya kayak gini. Yang oranye bahasa Arab. Ada tulisan bahasa Arabnya nggak? Ada. Ini adanya subasa semua. Di meja kerja, bukan meja kerja. Iya. Meja kerja. Yang ditumpukan itu kan? Bukan. Meja tempat laptop. Iya, ada buku tumpukan di situ. Iya, di situ. Dibuka satu-satu. Ya, taib ya, Nastamir. Nah, sekarang ini
kursusan atau lembaga bahasa ada bervariasi. Nah, ini arah kita tuh di sini yang warna-warni ini. Yang ini kita tidak mengikuti metode ini. Metode ini nih maksudnya ini kurikulum nasional maupun internasional itu sebetulnya membagi kemampuan bahasa asing itu 3. Ini basic, intermediate, dan advance, yang mutaqaddim. Nah, kita itu di sini. Di sini. Nah, kalau yang di kita itu dicampur antara kemahiran dan tata bahasa. Kosakata, tata bahasa dicampur bareng. Ada di tempat lain itu dipisah-pisah, sorof sendiri, nahwu sendiri, tata bahasa sendiri gitu. Maksudnya ini nahwu sorof, ini nahwu. Nah, itu kadang nggak saling sinkron. Ini sebetulnya bagus banget tapi perlu waktu. Nah, sementara kita ini sinergi ya satu sama lain. Nanti setelah mubtadi ini selesai nanti akan pindah ke tingkat mutawassit insyaallah, kemudian ke mutaqaddim. Tapi yang saya siapkan itu baru mubtadi dan mutawassit insyaallah. Oh iya, bahasa yang akan kita pelajari itu bahasa, betul-betul bahasa gitu. Tidak ada fokus ke apakah tata bahasa saja atau kemahiran saja, kita fokusnya di bahasa asing, bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai. Al-lughat al-arabiyyah mustakhdamah yaumiyah. Ya. Ini paham, hafal, praktik, biasakan. Nanti insya Allah mahir. Insya Allah. Oke, ini kurikulumnya, kosakata yang sering digunakan, tata bahasa yang simple, sama drill. Ini aja 3 rumusnya. Mufrodat, ya. Mufrodatnya itu semuanya buku yang saya susun itu kosakatanya tidak ada atau materinya tidak ada yang dari Indonesia, semuanya dari Timur Tengah asli ya. Karena kalau naskah itu asli dari Timur Tengah itu ada ruhnya, ada rasanya gitu, ada budaya Arabnya. Oke, qawaid. Nah, ini dia nih. Tata bahasanya. Pengantar dalam kehidupan sehari-hari, fitur kesamaan tata bahasa dunia, termasuk Arab dan Indonesia, itu SPOK. Fi'il, fa'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Nah, dalam bahasa ini, perhatikan ini warna. Ini hijau. Hijau di depan bahasa Indonesia itu. Pelaku itu. Dalam bahasa Arab, fil lughatil arabiyyah, subjek atau fa'il, ya, nada' ba'da al-fi'il, ya. Setelah kata kerja, fi'il, fa'il, maf'ul, jar, majrur. Biru, biru. Nah, birunya ini depan nih. Tuh gitu, taruh di sini. Ya, ini dasar sekali bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, mubtada dulu, kemudian fi'il fa'il, nanti ada yang konslet itu. Nanti akan sulit ke depannya. Tapi kalau dari fi'il fa'il dulu, nanti ke depannya mudah insya Allah. Ya. Katabat talibatun maqalatan fi maktabah. Para siswi, ini terjemahnya, para siswi menulis. Nerjemahkannya itu dari sini dulu ya. Karena bahasa Indonesia kan subjek dulu. Iya. Para siswi menulis makalah di perpustakaan gitu. Ya, bahasa Arabnya sih menulis para siswi makalah di perpustakaan. Ya, kalau diterjemahkan satu-satu ya. Nah, ini nanti kita akan cari tahu kenapa nih tolibat dan makalatan gitu. Nanti ada pada saatnya kita jelaskan. Pada prinsipnya kita fokus pada SPOK. Ya, tata bahasa plus kosakata. Jika sudah menguasai konsep tata bahasa dan kosakata tersebut yang sudah dilakukan pengolahan pilihan materi yang tepat untuk pemula dewasa, maka sudah memperoleh fondasi bahasa Arab. Fondasi ini digunakan untuk komunikasi harian,
Insyaallah digunakan untuk mengembangkan kemahiran lanjutan, digunakan untuk mengembangkan ilmu kebahasaan lanjutan yang juga ini nih sebagai kalau kata saya ini sponsnya gitu. Saya akan berikan spons, nanti Bapak Ibu bisa menyerap sendiri lewat kamus ya. Drill ya. Drill itu terbagi dua sebetulnya, ada drill formal dan drill informal. Drill itu tadribat. Tadribat formal itu rasmi ya, wa tadribat ghairu rasmi. Ini tadribat rasmi inilah ya yang buku saya sediakan. Kemudian yang tidak resminya itu ya fi kharijil fasal ya, di luar kelas. Idza wajadna asyakhs yatakallam Arabi ya, nahnu mungkin nunadihim bi an-niqash atau bil muhadatsah. Itu ini di pesantren nih cocoknya baru bisa. Ya, ini drill formal nih seperti ini, menggunakan buku-buku ini ya. Mendengarkan ini orang Arab langsung. Ini juga teks Arab langsung. Ya. Kemudian ini drill formal juga. Ini saya itu ini jadi guru-guru bahasa Arab atau sarjana-sarjana bahasa Arab itu menurut saya kekurangannya di sana. Teman-teman bahasa Arab itu, maksudnya guru-guru bahasa Arab itu tidak mau mendalami ini teknologi terbaru. Jadi mereka itu agak kesulitan membangun platform gitu. Akhirnya saya di Udemy itu yang dari Indonesia kayaknya baru saya gitu. Nggak ada saingan. Kata saya, waduh, ini sepi di Udemy. Ini saya join di Udemy, join di Simolek, ini di kampusmu, ya. Itu teman-teman dari guru-guru bahasa Arab umumnya lari ke memperdalam ilmu syariah. Umumnya teman-teman dari bahasa Arab itu lari ke ilmu syariah. Karena kan masyarakat banyak yang tanya-tanya syariah, ya akhirnya jatuh ke menjadi ustadz, ya. Saya fokus di tata bahasa saja ini, maksudnya di bahasa Arab. Ana uhib lughatil Arab. Ana uhib lughatil Arabiyyah. Drill informal. Drill informal tuh ini nih, nonton TV Al Jazeera, membaca koran Arab. Ya, insya Allah nanti kita ke depan bisa membaca berita Arab. Ya. Oke, itu kurikulumnya. Qabla nantakil ila mawdu' akhar, hal indakum su'al min huna. Tafaddal. Ukhti wa akhi Ustaz Dede wa akhi ukhti Habibah. Tafaddali. Tafaddalu. Indakum su'al min hadzal manhaj. Tafaddal. Dari kurikulum ini. Nah, Ustaz, kami di madrasah memang 3 bulan belajar bahasa Arab karena tuntutan profesi ketika kita mungkin melayani orang asing dari Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab. Kesulitan kita karena kita mungkin tidak mempunyai background dasar bahasa Arab, itu kesulitannya ketika menghafal domir dan nahu sorobnya itu, Ustaz. Bahkan jadinya kita ketika belajar, karena kita bukan dari pesantren ataupun dari madrasah, untuk mengawali belajarnya itu kita kadang suka bingung mau memilih yang mana, apakah harus menghafal nahu sorobnya dulu, apakah yang bagaimana. Kadang ya karena mungkin istilahnya
dasarnya belum dapat, jadi ketika menghafal nahwu sorof pun baru menghafal sebentar ya tidak bisa bisa memahami penggunaannya gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz untuk bisa istilahnya ya mungkin dengan waktu 3 bulan kita bisa istilahnya paham untuk ketika menghadapi orang asing yang dari Timur Tengah. Gitu. Baik, luar biasa memang Ustadz kita, karena sudah terapan ya, karena sudah di lapangan, tidak seperti yang lain yang memang ya karena terapan ini maka harus siap ya Ustadz ya. Jadi Nah, begini, Ustadz. sebetulnya saya juga merasa banyak yang keliru nih teman-teman guru bahasa Arab ini dalam mengajar bahasa Arab. Sebetulnya langkah pertama adalah paham dulu kemudian dihafal. Paham dulu kemudian hafal. Jangan sampai hafal padahal nggak paham, itu seperti burung beo nanti. Ya. Misalkan domir itu sebenarnya mudah sekali. Domir itu kan sebenarnya tiga tuh domir tuh, tiga. Maksudnya tiga itu saya, kamu, dia untuk laki-laki. Saya, kamu, dia untuk perempuan gitu. 3, udah 6. Itu kan 12 domir itu. Iya. Terus kami 2, kalian 2, mereka 2. Itu sudah 6. 12 iya. 6 tambah 12. Terus ditambah lagi 6 lagi ya. Kami banyak, kalian banyak, laki-laki dulu, mereka banyak. Kami perempuan, kalian perempuan, mereka. Nah itu Arab tuh spesifik begitu karena dia kan bagaimana tuh domir itu isim gitu. Domir itu isim, sama dengan isim. Selama dia isim, selama itu juga mengenal gender dan bilangan. Misalkan bahasa Arabnya dia apa nih, Ustaz Dede atau Ukhti Habibah? Dia. Dia untuk laki-laki huwa. Sahih. Nah, kalau begini enak. Terus dia perempuan. Iya. Iya. Itu sudah dapat. Iya. Huwa. Iya. Huwa dan hiya. Kemudian itu dia aja itu udah 2 laki-laki 2 perempuan. Kemudian si kalian berdua. Laki-laki dan perempuan kebetulan sama bahasa Arabnya, tapi kita harus rinci. Sekarang kalian. Hum. Hum. Terus kaliannya untuk perempuan. Hunna. Hunna, hun. Ya. Enaknya itu memang dipraktekkan di alam nyata. Misalkan, ana hambali, anta, karena saya ngobrol ya sama Ustaz Dede, anta Ustaz Dede, karena ini misalkan Ukhti Habibah saya nggak bicara, berarti hiya Habibah. Ya, begitu, hiya Habibah. Kalau prakteknya langsung tuh banyak bantuan dari berbagai alam gitu istilahnya, banyak unsur jadi kepala cepat. Makanya kalau kita belajar bahasa asing di luar negeri itu cepat banget karena banyak faktor yang membantu itu. Nah, beda sekali kalau kita belajar mandiri lewat buku, itu susah banget karena faktornya cuma satu gitu, banyak faktornya dikit yang membantu. Saya tuh paling ingat bahasa Arabnya keran itu Hanafiyah. Saya kaget kok keran kok Hanafiyah gitu, kayak Imam Hanafi. Tapi itulah, keran itu bahasa Arabnya Hanafiyah. Ada sangkut pautnya dengan Imam Hanafi juga.
Itu waktu saya dengan orang Yaman ngobrol. Hambali, hadhihi Hanafiyah mu'attalah la tastahsin. Ini kerannya rusak, jangan dipakai. Saya bilang Hanafiyah ya. Nah, itu kan Hanafiyah, jadi kuat. Jadi itu dia, belajar bahasa itu semakin banyak fitur yang membantu, semakin mudah, semakin cepat mengingat. Kedua, ada yang keliru dari teman-teman ini memahami domir. Misalkan begini, terutama kalau misalkan domir sudah digabung dengan kata kerja atau fiil, misalkan nih Ustadz nih ya, Iya. belajar nih, jangan belajar deh, menulis. Ustadz Dede atau Ukhti Habibah tahu menulis bahasa Arabnya? Kaifa bil lughatil arabiyyah, menulis? Kataba. Kataba, sahih. Nah, sekarang kita coba naikkan ke fiil mudhari. Kataba itu kan fiil madhi, artinya telah menulis. Kalau fiil mudhari, yaktubu. Yaktubu. Iya. Intinya kita kalau nemu kata kerja, kita langsung sepaket dengan fiil mudhari'nya. Kataba yaktubu. Oke, kita katakan kataba dulu. Kataba. Coba Ustadz Dede, katabanya. Contoh, di dalam kalimat. Kalimat itu minimal 2 kata. Saya menulis. Coba bahasa Arabnya apa nih? Saya menulis. Ya, sebentar. Saya dulu. Kalau membantu. Aktubu. Oke, sudah benar, sahih. Tapi yang saya inginkan adalah dari kataba. Oh. Bukan dari yaktubunya. Kataba. Mungkin Ukhti Habibah. Kita Greta. Hampir. Saya telah menulis. Tabtu. Ya, itu dia. Maaf. Oke, ini ada kata kataba ya. Sebentar. Saya telah menulis katabtu. Oke, ya itu dia. Tapi Katabtu. ya, kataba yaktubu ya. Ini artinya ya menulis ya. Menulis saja kata kerja. Untuk memudahkan belajar, ini dua bentuk ini menulis gitu aja terjemahnya. Cuma nanti sebentar. Cuma nanti kalau ditanya ini artinya telah menulis, ini sedang atau akan menulis. Tapi untuk memudahkan ini kedua ini terjemahnya menulis aja gitu ya. Menulis. Saya menulis itu kan sebetulnya ada 2 kata, yaitu saya dan menuliskan. Iya. Artinya di sini ada kata-kata anak di depan. Oke. Anak ini adalah domir, salah satu domir. Anak kataba. Kalau terjemahkan satu-satu ya Ustaz. Masalahnya bahasa itu nggak begitu gitu. Bukan anak kataba. Kalau anak kataba ya salah gitu. Yang benar adalah kataba dulu ya, kataba. Kemudian anak ini berubah menjadi tu di belakang, itulah masalahnya. Tu. Ya, tu itu adalah kataba itu apa? Tu itu adalah anak. Dari anak asal muasalnya menjadi tu saja. Jadilah katab
akhirannya dimatikan, tambahkan tu. Ini artinya saya menulis. Oke, ya. Tapi ini adalah konsep. Yang penting kita sudah terbiasa, nanti konsep itu kadang ya kalau sudah terbiasa, kadang konsep itu tiba-tiba oh iya ya gitu, gampang. Mudahnya gak apa? Pahamnya mudah. Pahamnya mudah kalau misalkan sudah terbiasa. Katab tuh kayak Ustadz Dede tadi katab tuh atau Ukhti Habibah sudah bisa menjawab. Tuh itu sama dengan artinya anak sama dengan tuh gitu. Ya, pertama ini saya menulis. Saya menulis. Nah, yang kedua nih, coba ya pikirkan Akhi Dede dan Ukhti Habibah. Apa bahasa Arabnya? Dia laki-laki menulis. Yaktubu. Tapi bab kita masih kataba dulu. Itu dia jadi apa ya? Kalau yang Ustadz tadi sebutkan itu fi'il mudhari 2 kali. Nah, Ustaz. Ya. Fi'il mudhari. Al-an urid fi'il madhi. Awalan summa nantakil ila fi'il mudhari. Gimana Ukhti Habibah? Kataba. Kataba. Nah, Sahih. sahih, betul. Sahih. Kataba. Ya, Jadi harus ya itu Ustaz. Jadinya bukan apa ya? Jadi kayak terdoktrin dengan Ustaz mengajarkan di kelas kataba, katabu, katabat, kataba. Jadi menghafal di situ jadinya. Jadi itu dia. Iya, memang itu aduh, sebetulnya paham dulu. Pemahamannya itu tidak selamanya melalui hafalan paham itu, penguasaan itu. Nah, iya Ustaz. Bisa dengan drill, Ustaz. Bisa dengan drill. Nih, ini rumusnya mirip seperti ini. Dia menulis. Kita tulis dulu. Dia, bahasa Arabnya kan huwa. Oke. Menulis bahasa Arabnya kataba. Dia menulis kataba. Nah, ini kan kalau kita jawab dia menulis huwa kataba kan ya error gitu huwa kataba. Ya bisa sih, tapi di sini saya tidak benarkan dulu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong huwa kataba betul. Tapi di level bawah ini itu sama seperti kasusnya ini. Menjadi kataba, kan yang namanya fa'il itu jatuh setelah fi'il. Masalahnya untuk huwa itu kosong, tidak berwujud. Kalau anak kan wujudnya tuh. Kalau huwa itu nggak ada gitu. Huwa tuh nggak ada. Jadi dia menulis itu kataba saja itu sudah artinya dia menulis. Baik Ustadz ya. Nah, Ustaz. Anak itu sama dengan tu. Huwa sama dengan apa? Tidak ada wakilnya. 0. Nggak ada. Omit ya dalam bahasa Inggris itu. Omit. Tidak diwakili. Jadi kataba itu sudah mengandung huwa di dalamnya. Karena yang namanya fa'il itu jatuh setelah fi'il. Huwa itu tidak kuat. Huwa itu tidak kuat tampil. Dia hilang. Hilang dimakan fi'il. Kataba saja. Lain seperti anak. Dia menyisakan tu di belakang. Nah, itu domir. Misalkan nih. Misalkan ditanya. Saya misalkan tanya dengan supaya mudah nih ya. Tanya dengan saya ana as'al ila Ukhti Habibah, tapi objeknya ini Ustadz Dede. Ukhti Habibah siap? Ukhti Habibah. Insyaallah. Oke nih, begini ya. Coba jawab ya.
Hal sami'a Ustadz Dede? Atau begini, hal darosa Ustadz Dede? Apa jawabannya kira-kira? Hal itu artinya apakah? Darosa belajar. Ustadz Dede, Ustadz Dede. Ustadz Dede, ya. Jawabannya apa nih? Ukti. Naam. Ya, naam. Terus kata kerja yang digunakan? Naam apa? Ya, apa? Ya, ini dipanggil ke sini. Naam darosa, gitu aja kan? Oke, paham ya, Ukti ya? Oh. Hal darosa Ustadz Dede, tanda tanya. Naam darosa. Ya, dia belajar gitu maksudnya. Ya, cukup darosa saja, nggak ada kata huanya tuh nggak ada gitu maksudnya. Nggak usah pakai. Karena huanya tuh di sini, kan? Karena huanya itu di belakang, nggak kuat menerima, nggak kuat tampil. Ya, makanya disebut domir mustatir itulah gitu. Domir yang tidak kelihatan dimakan oleh kata kerja. Mungkin Ustadz Dede mungkin tahu tasrif begini. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata pernah ya belajar menghafal begitu ya Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, pernah Ustaz. Ya, itu maksudnya asal muasalnya itu begini. Darosa, darosa, darosu, darosat, Darosata. darosata. Bagus sih sebetulnya. Darosna, daros, daros, cuma gitu-gitu. Oke, kita sampai darosna saja. Kegedean, kita kecilkan dulu. Oke. Lahza. Oke. Ya. Ini maksudnya Ustadz. Di belakangnya ini ada huwa. Dia belajar, mereka berdua belajar, mereka banyak belajar. Begitu. Tapi sebentar, maaf. Ini asal muasalnya begini. Asal muasalnya itu begini. Asal muasalnya ya Ustadz ya. Ini dua kata. Huma perempuan dan huma. Ya. Ininya kita hapus. Ya, ini kan belajar artinya. Ya Ustadz ya. Belajar. Siap. Dia belajar. Mereka berdua belajar. Mereka banyak belajar. Dia satu orang perempuan belajar. Mereka berdua perempuan belajar. Kebetulan huma dan laki-laki sama. Huma untuk perempuan, huma laki-laki. Nah, huna mereka banyak perempuan belajar. Itu sama dengan ini kan Ustaz sebelum ke sini deh. Kalau darosa Ustadz, darosa plus Ustadz, ya menjadi darosa Ustadz lagi, darosa Ustadz. Artinya guru belajar. Ustaz. Ini akhirnya nggak usah dihidupkan, nggak apa-apa. Darosa Ustaz menjadi darosa Ustaz. Atau boleh Ustazun, tapi boleh kita wakafkan dulu. Guru belajar. Nah, di bawah ini pengen ngomong.
Dia belajar. Bagaimana? Ustadz Dede dulu. Apa tadi? Dia belajar bahasa Arabnya. Darosa. Darosa Darosa. saja. Selesai. Darosa. Karena pelakunya tuh huwa. Oke. Nggak tampil kalau pelakunya huwa itu. Tapi kalau pelakunya itu biasa, isim biasa, dia tampil. Khusus huwa nggak tampil. Artinya dia belajar. Sekarang Ufti Habibah. Ini pengen ngomong mereka berdua belajar. Bagaimana bahasa Arabnya? Ufti Habibah. Darosa. Mumtaz. Darosa panjang. Humaknya mana? Humaknya ditelan oleh fiil ini menjadi alif saja di belakang. Gitu-gitu. Humaknya sudah nggak ada. Ini kalau di atas humaknya total hilang. Humaknya habis menyisakan alif saja. Gitu-gitu. Artinya ngomong darosa itu artinya sudah mengandung mereka berdua belajar. Bahkan berdua laki-laki. Itu panjang sekali. Terjemahnya huma ini. Asal-muasalnya dari situ. Insya Allah nanti kita dengan konsep seperti ini, pelan-pelan, Ustaz, tapi ini di materi saya, itu kalau nggak salah di bab 5 atau bab 6. Ini. Oke, ya kisaran bab 4 atau bab 6, materi ini nih. Insya Allah pelan-pelan, Ustaz. Jadi sebelum ke materi ini ada tahapan-tahapan tangga dulu, karena bahasa Arab itu ini sekali, runtut sekali. Apa sih istilahnya itu? Hierarkis sekali gitu. Sekalinya tangga ini nggak paham, masuk ke bab berikutnya tuh bakalan stres, Ustaz. Jadi runtut sekali, harus runtut. Dan runtutan itu harus dibekali oleh berbagai kosakata. Gitu-gitu. Jangan sampai kita hanya runtut di tata bahasa, kosakatanya 0. Nanti laisa lahu qudrah fi al-maharo. Nanti sia-sia belajarnya. Hanya paham tata bahasa, nggak ada kosakatanya. Oleh karena itu, untuk memperkaya kosakata, saya ajak Bapak Ibu untuk mendengar orang Arab, membaca tulisan Arab, yang insya Allah itu bisa dipelajari oleh orang yang 0 sekali gitu. Tapi orang dewasa, kalau orang dewasa itu anggapan saya, meskipun nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi sudah pernah mempelajari berbagai hal kehidupan. Logikanya mirip. Logikanya mirip. Beda dengan anak kecil, dan kalau dari 0 ya 0 sekali gitu. Oke, taib. Ya insya Allah ya, akhi, insya Allah kita pelan-pelan di situ step by step-nya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nanti sambil belajar itu otomatis sambil hafal juga sih. Kalau sebenarnya orang Barat itu nggak pernah menghafal. Yang dilakukan orang Barat itu drill, Pak Dede. Drill berkali-kali. Drillnya itu dengan latihan-latihan terus. Nah, orang Indonesia itu pakainya hafalan. Oke. Kita sekarang masuk ke ini aja ya. Masuk ke LMS ya. Oke, ini. Oke. Jadi ini yang saya gunakan platformnya. Kalau nggak ada platform agak susah ini ngontrolnya. Jadi sebetulnya pembelajaran ini pembelajaran mandiri. Tapi terbimbing. Nanti setiap pertemuan diharapkan Bapak Ibu, ya, ikhwah wal akhwat,
itu sudah mengerjakan. Jadi Sumardi nanti masukkan username, kemudian password yang diberikan. Nah, ini dashboardnya. Nah, ini di bawah itu, ini bahasa Arab 1 ini. Saya masih sedang menyusun bahasa Arab 2-nya. Bahasa Arab 2 itu bahasa Arab media massa, bahasanya lumayan tinggi. Nah, kalau ini bahasa Arab sehari-hari. Oke. Nah, ini. Nah, tuh. Perkenalan, usroh. Nah, usbu al-qadim nahnu natahaddas atau nahnu naqumu bil muhadasa. Kita akan melakukan muhadasa anil usroh. Al-yaum nahnu laqad qumna bil muhadasa anil at-ta'aruf. Ya, insyaallah usbu al-qadim nahnu sanunakish anil usrah. Masalan kam waladan indak, kaifa usratukum, hal ya ummi ismuha hakada, ya seperti itu. Kita praktek ngomong Arab tentang keluarga minggu depan. Tapi diharapkan ininya ini ya sudah dikerjakan semuanya perkenalan ini. Ini isinya ada 4 lesson dan 7 kuis. Ya, kita klik saja. Oke, maaf. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini nih di-restricted. Tidak bisa oh ini sih enggak. Tidak bisa mengerjakan ini kecuali ininya dikerjakan nih. Saya klik ini tuh nggak bisa tuh. Ini kalau klik ini larinya ke dalam ini nih. Kalau klik ini nggak bisa dibuka kecuali ini dikerjakan. Terus begitu. Ini nggak bisa dibuka kecuali ini dikerjakan. Ini nggak bisa dibuka, ini dikerjakan. Karena bahasa Arab itu hierarkis banget gitu. Jadi kalau lompat ke sini, paham sih paham tapi nggak maksimal nanti. Pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak teman-teman yang melompat langsung ke bab akhir. Aduh, kata saya itu nggak begitu ini deh, nggak begitu maksimal nanti pemahaman. Nah, ini perkenalan. Nah, ini di setiap bab itu ada targetan-targetan khusus. Kan target kita adalah menguasai skill bahasa Arab. Nah, ini targetannya bisa menggunakan kosakata minimal 20. Sebetulnya agak kerja keras gitu ini, belajar bahasa Arab ini agak kerja keras. Moga-moga Bapak Ibu ya, akhi Ustadz Dede dan Ukhti Habibah bisa bersabar ya. Karena tolabul ilmu itu memang harus begini ya. Harus sabar. Jangan tiba-tiba putus asa. Aduh, sayang gitu. Ini insya Allah ini bisa dikerjakan, sabar. Mampu mengungkap informasi dari kita mendengar teman-teman siswa, mampu mengungkap informasi ini kosakata, mendengarkan, membaca, kemudian tata bahasa ini menghafal. Nah, ini boleh Ustadz sebenarnya ini kosakata ini. Nah, ini video, ini PDF. PDF ini sebenarnya buku itu, buku yang saya cetak itu PDF sama. Nah, Ustaz. Nah, kita bisa klik ini tuh, muter. Oke, maaf. Ada suaranya. Share sound. Nah, ini. Kembali bersama saya Hambali. Di sini saya mengajak Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Baik Bapak Ibu sekalian, tasyarrafaitum. Nah, ini saya menjelaskan setiap kosakata. Merasa terhormat. Tasyarruf. Kemudian jadi ada kosakata tasyarrafa saya buat dalam kalimat. Tasyarrafa talib bit ta'aruf. Siswa
merasa terhormat berkenalan dengan ustaz gitu-gitu. Ada kata jami'ah. Ya. Ya, jami'ah bagaimana digunakan? Ya, jami'ah itu universitas. Ya, ana mutakharrij min Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyah, Universitas Jakarta. Ya, ini terserah Bapak Ibu mau didengarkan boleh, enggak juga dilewatin enggak apa-apa, langsung ke latihan tidak apa-apa. Ini kalau terlalu bertele-tele bisa ke PDF-nya, ini PDF-nya di-download ini. Ini PDF. Ya, nanti buku PDF-nya saya kirim ya gitu. Kalau misalkan belum Bapak Ibu belum download. Nah, Ini sama saja. Ya, ini kosakata ini saja nih. Oh, ini semuanya ini, bukan cuma sebetulnya ini saya tuh video tadi hanya menjelaskan ini saja sampai di sini. Saya juga ingin mengenalkan budaya atau budaya Arab ya, keadaan geografis Timur Tengah, bahwa bahasa Arab itu yang kita pelajari itu digunakan dari negara Oman sampai ke Mauritania gitu. Orang Mauritania, kita ketemu dengan orang Mauritania ya bahasa Arab kita pakai, Aljazair, Tunisia, Sudan, ya Djibouti juga sama, Suriah. Ya, ini penting agar kita ruh Timur Tengahnya muncul. Ya, kita belajar bahasa, maka kita harus paham juga lingkungan-lingkungan di sana. Itu kita ada 22 negara di Timur Tengah, meliputi Asia dan Afrika. Ini penting ini, wawasan-wawasan seperti ini. Oke, ya ini kembali lagi. Ya, ini kalau sudah begini ya terserah boleh finish. Down. Kita kembali lagi. Atau nggak usah klik juga nggak apa-apa. Kembali ke perkenalan. Boleh kita langsung masuk ke latihan. Ini latihannya mudah sekali. Ini latihan-latihan inilah yang disebut drill itu. Ini start attempt. Nah, tuh seperti ini. Bahagia. Sa'id. Gitu. Ini dengan cara latihan seperti ini. Ingat nih waktunya cuma 20 menit. Jadi Bapak Ibu sebaiknya sebelum masuk latihan baca dulu di materinya ya. Jangan sampai langsung ke sini nanti keteter sama waktu nih. Dekat Korib. Desa kampung Korea. Bisa gede lagi nih. Kok bisa? Dia sebetulnya sih versi sebelumnya ada gambarnya. Cuman ini saya lagi menggunakan versi baru. Saya sebelumnya pakai Google Edulastic apa ya? Itu kurang begitu efektif untuk mengontrol peserta didik. Sekarang saya menggunakan Moodle. Oh, belum dijawab. Oke, kalau belum jawab kembali. Bahwa itu guru mudarris ya, mudarris itu guru. Kalau ustadz itu biasanya terjemah bagusnya itu ustadz itu prof sebetulnya. Guru perempuan mudarrisah. Ini sama tulisannya seperti madrasah ya. Kalau madrasah sekolah, kalau guru perempuan mudarrisah. Itu jauh, ba'id. Ya, sampai selesai ya. Kamu ya seperti ini, Sodiq. Nah, seumpama kita finishkan saja. Finish attempt. Nah, nanti submit all. Kalau ada yang belum terjawab, ini artinya nih 9-20 ini belum terjawab. Tapi untuk praktek, ya, masalah submit, all finish, konfirmasi. Ya, itu. Ini nilainya nih, nilainya 8 dari total 20. Di grade-nya itu 40% ini nilainya rendah. Ya, finish. Ya, oke, akan tiba-tiba diarahkan ke sini. Ya, kita itu ada attempt ada percobaan 3 kali karena kita baru ngerjakan sekali. Ini masih ada 2
2 kesempatan untuk mencoba lagi kalau nilainya masih rendah. Ini bisa ya. Nah, nanti saya ingin, ya ini kalau kembali ya, selesai kembali ke perkenalan lagi. Untuk ini minimal 85, kalau di bawah 85 itu gagal, coba lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini baru ke mendengar. Ini materi ini sama ini kegiatan mendengar itu mirip. Kita klik dulu. Ini materi mendengar. Ini saya simpan di YouTube. Klik ini kalau lama nih. وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا. Kembali bersama saya Hambali. Di sini saya mengajak Bapak Ibu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dengan judul Al-Iltiqa dahulu untuk memperoleh pemahaman secara umum ya. Untuk memperoleh pemahaman secara umum dan juga biar akrab dengan lidah atau dengan suara orang Arab. Setelah Bapak Ibu melakukan itu, kemudian dengarkan sekali lagi. Kali ini dituntut lebih teliti karena diminta untuk mengisi isian kosong berikut ini. Isian kosong berikut ini Bapak Ibu peroleh melalui kegiatan istima. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk melakukan kegiatan istima. Assalamualaikum. Ya seperti itu, nanti Bapak Ibu dengarkan. Nanti ya ini tugasnya ada di latihan. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا، وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ Ya, yang kosong ini Bapak Ibu isi, tapi isiannya ada di sini, ada di tes ya, ada di latihan di sini. Kalau di sana hanya mendengarkan saja, di sini hanya mendengarkan, tidak ada latihan. Yang mendengarkan latihannya ada di sini. Ada di kotak berikutnya. Ya ini juga sama 3 kali, waktunya 30 menit, nilai minimalnya 80 dari 100. Oke, Iya. Nah, ini nih. Klik aja dulu ya. Assalamualaikum. Nah, ini. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. Ismi. أهلا وسهلا، وأنا اسمي سعاد منتصر. Wa ana ismi. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ Kalau misalkan نعم، terlalu cepat, هذه صديقتي فاطمة. Bapak Ibu ulangi lagi gitu. Atau dengarkan seluruhnya, ya, tapi sebaiknya seperti ini. هذه صديقتك؟ Hadhihi saduqatuki. نعم، هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر، وأنت؟ Ana ustaz. أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ نعم، أنا أردنية من مدينة عمان، وأنت يا دكتور؟ أنا سوري من مدينة دمشق، أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة آنسة سعاد. Fursa sa'idah. Nah, itu kalau kita mendengarkan orang Arab langsung itu enak sekali gitu. Banyak ungkapan-ungkapan kalau kita mau pergi, ini sopan santunnya tuh fursa sa'idah. Fursa sa'idah. Itu fursa sa'idah tuh ya kalau terjemahkan letterlock, kesempatan bahagia. Ya, maksudnya senang sekali kita bertemu, senang sekali, fursa sa'idah itu. Itu ungkapan yang sering dilakukan kalau bertemu dengan orang yang kita hormati. Fursa sa'idah, fursa sa'idah. Ya seperti itu. Ya ini next. Oh ya next ini penting nih. Next. Ini saya kasih terjemahannya di sini. Nggak usah diisi. Di konfirmasi hari kerja menyaksikan. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا، وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ Ini. نعم، هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر، وأنت؟ أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ نعم، أنا أردنية من مدينة عمان، وأنت يا دكتور؟
أنا سوري من مدينة دمشق، أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة أنسة سعاد. Nah, udah selesai. Ya, seperti itu. Insya Allah ini ini udah 27 menit ya. Kita aktivitasnya dikasih waktu 30 menit ya. Insya Allah ini cukup. Finish attempt. Tadi ada yang belum diisi ya, nggak apa-apa. Submit all, finish. Oh, sinyalnya ya. Oke, yaitu nilainya 58 ya. Rendah sekali, ada yang salah mungkin. Ya, seperti itu. Kalau udah selesai boleh kembali lagi klik. Ini materi yang sedang dikerjakan. Kemudian ini nilainya rendah-rendah ya. Kemudian ada kegiatan membaca, silahkan. Ini apa, dan tata bahasa terakhir. Ini tata bahasanya mudah nih, insya Allah pasti Ustadz Dede dan Ukhti Habibah juga bisa mengerjakan ini. Itu anti adalah kalimat kata apa? Karena kata dalam bahasa Arab itu 3 saja. Apakah isim, fi'il, harf? Isim. Gitu. 10 pertanyaan saja. Urduni, isim. Untuk mengetahui isim atau bukan itu yang penting bukan kata kerja dan bukan kata depan. Itu isim semua. Ya. Bukan mengandung pekerjaan, bukan aktivitas, dan bukan kata depan. Itu isim semua. Yordan, Ustadz, isim. Ya, gitu. Oke ya, nanti teman-teman lanjutkan. Ini attempt. Kita memahami kata dulu nih. Kalau sudah paham katanya nanti ke depannya mudah sekali. Finish review. Nah, itu nilainya 30 bisa dicoba lagi ya. Ya, tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya, ini saya bisa memonitor kemajuan Bapak Ibu di sini. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Itu ya. Nanti terkait pretest bisa dikerjakan di luar ini ya, lewat Google Form, nanti saya kirim di grup. Karena banyak teman-teman yang nggak ikut ya, partisipasi kan. Peserta kita ada 9 sebetulnya, ini ada 7 orang nanti yang tidak partisipasi. Tadi ada 1 orang cuman left karena habis baterainya ya. Li'annahu al-batariyah farigh. Ya, na'am, tafaddal. Hadihi hiya al-ma'lumat wal irsyadat minni. Tafaddal, hal indakum soal li Ustadz Dede wa Ukhti Habibah. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Maaf ya Ustaz. Cukup ya? Ukhti Cukup, Ustaz. Habibah, bagaimana Ukhti? Ukhti, Assalamualaikum. Oke, tidak apa-apa. Nanti prinsipnya teman-teman sekalian, ikhwah wal akhwat sekalian bisa coba ya di sini. Oke, maaf. Satu lagi yang ingin saya kasih tahu. Oke, itu salah. Itu minimal setiap minggu itu bisa mengerjakan yang ini, Ustaz. Minimal sekali. Tapi tidak masalah. Seandainya tidak selesai, tidak masalah. Ini kita belajar sangat-sangat terbuka ya, tidak harus gitu loh.
mengerjakan ini seminggu, tapi idealnya ini seminggu karena target kita adalah 9 minggu itu. Tapi tidak harus, seandainya di pertemuan ke-9 itu tidak tuntas semua, tidak masalah. Ini platform ini bisa dimanfaatkan selamanya ya, selamanya. Sekiranya Bapak Ibu punya waktu bisa kapan-kapan dikerjakan gitu. Ya, baik. Mungkin itu dari saya ya. Syukron. Qabla nunhi ad-dirasah, rubbama indakum soal. Insyaallah nahnu fi usbu al-qadim ya, fi nafsil waqt, di jam yang sama. Sanuqabilukum marratan ukhra ya insyaallah. Baik ya, ini sudah jam 5, sudah 1 jam setengah ya. Tapi tidak masalah ya, kita targetnya adalah 2 jam. Paling sedikit adalah 1,5. Thayyib, ashkurukum syukran jazilan ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum fi hadhihi al-muhadarah fi dawratit ta'lim al-lughatil arabiyyah. Atamanna hadhihi al-muhadarah mufidah lakum. Hayya nunhi ad-dirasah bil hamdalah wa du'a fil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi